Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdas syakirin wa hamdan naimin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa membaiat diri, yang senantiasa memproklamirkan diri sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada seluruh alam, wabil khusus yang telah diberikan kepada kita manusia yang hidup menggantungkan dari rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya manusia menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia, sekalipun seluruh pepohonan yang ada di muka dunia ini dijadikan kalam, dan seluruh lautan yang ada di muka dunia ini dijadikan tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka yakin dan percayalah manusia tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya manusia mengadakan perhitungan, ketika manusia mengadakan hisab, ketika manusia menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka manusia tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Dan realisasi terbesar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dalam keadaan berbahagia. Pada hari ini kita semua berkumpul. Ada yang berkumpul di masjid, ada yang di tanah-tanah lapang, di mana lisan kita ini sudah basah dengan alunan takbir. Lisan kita ini sudah mengesahkan asma Allah
mengagungkan nama Allah. Lisan kita telah basah dengan tahlil, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semata-mata realisasi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah dan merayakan hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karena ketika kita ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah hidup kita ini akan senantiasa di jalan yang baik, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dan keberkahan yang ada dalam diri kita, maka kita akan jauh dari rahmat dan jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah, ketika manusia hidup ini tanpa adanya rahmat, ketika manusia ini dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan memberi limpahan rahmat dan keberkahannya kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf, di mana Allah menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya manusia, penduduk suatu kampung, penduduk suatu negara, amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, juga bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, Allah akan membukakan pintu keberkahan untuk kita semua dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi banyak di antara kita yang mendustakan dari nikmat dan rahmat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka nanti kita akan melaksanakan dan kita akan merasakan apa yang dihasilkan atas perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan dengan hujan ini Allah menumbuhkan segala macam tumbuhan yang ada di dunia, dan dengan kesuburan bumi ini maka diharapkan manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang ditumbuhkan ini. Tetapi ketika air hujan ini dicabut keberkahannya oleh Allah, maka air hujan ini akan menjadi malapetaka. Maka hujan ini akan dapat menenggelamkan dan menghancurkan umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, kemudian ilmu ini diberikan manfaat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, maka ilmu yang kita miliki ini akan bisa menimbulkan maslahat dan akan bisa bermanfaat di tengah-tengah umat manusia. Tetapi ketika ilmu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan manfaat yang kita dapatkan, tetapi mudarat di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat, jabatan dan kekuasaan, dan dengan pangkat dan jabatan ini Allah berikan keberkahan, maka pangkat dan jabatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pangkat dan jabatan ini kita gunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Pangkat dan jabatan ini kita emban dengan seadil-adilnya dengan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang ada. Tetapi ketika pangkat, jabatan dan kekuasaan ini dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat dan jabatan yang kita punya ini pasti akan kita salah gunakan. Pangkat, jabatan dan kekuasaan yang ada pasti kita selewengkan untuk berbuat zolim kepada sesama manusia, untuk menyengsarakan manusia. Ini ketika keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan harta dan kekayaan kepada kita, kemudian harta dan kekayaan ini
diberikan keberkahan oleh Allah, maka harta ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita miliki ini pasti untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Tapi ketika harta, kekayaan yang kita miliki dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki ini akan dapat menyebabkan dosa kepada Allah, akan dapat menyebabkan maksiat kepada Allah, dan kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ketika kita memiliki harta yang kita miliki ini, maka ketika ingin membawa maslahat, ketika ingin membawa keberkahan, maka harta yang kita miliki ini kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan suci Ramadan ini, ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, maka kewajiban kita adalah membayar zakat dari harta yang kita miliki. Kenapa kita harus membayar zakat? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari harta yang kita miliki, tutahhiruhum untuk membersihkan diri kita, wa tuzakkihim untuk membersihkan harta kita, wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ketika harta ini sudah kita zakatkan, ketika harta kita ini kita infakkan di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapapun orangnya yang tidak mendermakan hartanya, tidak membayar zakat yang telah diwajibkan, bahkan tidak peduli dengan orang-orang yang dalam keadaan kemiskinan, maka kita akan jauh daripada rahmat Allah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis qudsinya, nanti di yaumil kiamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei anak Adam, kenapa kalian pada saat di dunia tidak memberiku aku makan? Kenapa pada saat di dunia kalian tidak menolong aku yang dalam kesusahan? Hei anak Adam, kenapa kalian tidak peka terhadap penderitaan yang aku alami?" Kemudian manusia ini menjawab, "Ya Rabb, ya Allah, Tuhan semesta alam, bagaimana mungkin aku menolong Engkau ya Allah? Bagaimana mungkin aku memberikan makan kepadamu ya Allah? Bagaimana mungkin saya ini menolong kesusahanmu, sedangkan Engkau adalah raja di raja, Engkaulah yang mempunyai dunia ini. Bagaimana mungkin Engkau memohon pertolongan kepada manusia?" Lalu Allah berfirman, ketika di dunia ini ada orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam kelaparan, engkau menolongnya, itu artinya engkau telah memberi makan kepadaku. Ketika ada orang yang dalam keadaan susah, membutuhkan pertolongan, engkau tolong dia, itu artinya engkau telah menolongku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan zakat fitrah ini melatih diri kita agar kita peka terhadap orang lain. Dengan wajibnya zakat ini, setiap manusia diharapkan mampu mengeluarkan zakat. Bukan hanya kita mampu meminta zakat, tetapi suatu saat kita mampu memberikan zakat. Suatu hari di mana pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, datang seorang miskin datang kepada Amirul Mukminin. "Ya Umar ibn al-Khattab, ya Amirul Mukminin, saya datang kepadamu saat ini untuk meminta zakat." Kemudian Amirul Mukminin memberikan 3 ekor unta kepada orang miskin yang meminta zakat itu. Ketika orang miskin ini pulang, sahabat menegur Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau memberikan 3 ekor unta untuk dizakatkan? Padahal orang yang datang tadi kau berikan 1 ekor unta saja sudah cukup. Kenapa kau berikan 3 ekor unta?" Beliau menjawab, "Karena aku ingin suatu saat tahun yang akan datang, dia datang bukan lagi untuk meminta zakat, tetapi dia datang untuk menyerahkan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah." Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah, ketika kita sudah melaksanakan sholat, ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ketika kita sudah melaksanakan zakat, maka intinya adalah ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah yang tidak ikhlas, amal ibadah yang mengharapkan
pujian dari manusia, riya kepada manusia yang lain. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan orang yang beramal sekali tapi dengan riya sekali, 70 tahun amal ibadahnya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di mana ada seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini pernah bermimpi, dan di dalam mimpinya ini didatangi oleh seekor naga yang amat sangat besar. Kemudian naga ini mengeluarkan api yang menyala, siap membakar siapa saja yang ingin mendekat. Melihat naga ini yang begitu besar, Malik bin Dinar ini berlari sekuat tenaga, berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Ya Tuhan, selamatkan saya, tolonglah saya Tuhan dari kejaran naga yang besar ini." Maka ketika Malik bin Dinar ini bertemu dengan seseorang di pinggir jalan, dia minta tolong, "Wahai Tuhan, tolonglah saya, selamatkan saya dari naga yang mengejar saya." Orang yang dimintai tolong ini menjawab, "Wahai Tuhan, apakah Anda tidak lihat mata saya buta? Jangankan saya menolong Anda, berdiri saja, berjalan saja, saya sudah tidak melihat apa-apa, saya hanya melihat kegelapan." Kemudian Malik bin Dinar ini berlari lagi sekuat tenaga sambil berteriak-teriak meminta tolong kepada siapapun yang ditemui di jalan. Kemudian dia bertemu kepada orang, dia meminta pertolongan kembali, dan orang yang dimintai pertolongan ini pun berkata, "Wahai Tuhan, apakah Anda tidak lihat bahwa tubuh saya ini tidak bisa bergerak? Saya ini lumpuh. Bagaimana mungkin orang lumpuh bisa menyelamatkan Anda?" Kemudian Malik bin Dinar pun berlari kembali dan bertemu kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini pun tidak bisa dimintai tolong karena dalam keadaan buta, keadaan lumpuh, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ketika sudah semakin takut, ketika naga besar ini sudah ada di hadapannya, maka datanglah seorang anak kecil berkata, "Wahai ayah, berlindunglah di balik saya dan engkau akan selamat." Dan berlindunglah Malik bin Dinar dekat anak kecil yang memanggilnya ini, dan naga ini pun kemudian tidak mengejarnya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu beliau bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa saya dikejar oleh naga dalam mimpi ini?" Beliau mengatakan, naga yang mengejar kita pada hakikatnya itu adalah neraka. Hidup di dunia ini kita dekat dengan neraka, selalu dikejar-kejar maksiat. Siapa yang bisa berlalu dia selamat, siapa yang tidak berlalu dia tidak selamat. Lalu siapa yang orang yang saya mintai tolong ini kemudian tidak bisa menolong saya? Itu yang pertama adalah amalan solat kamu di dunia. Solat kamu tidak ikhlas, solat kamu ingin dipuji oleh manusia, solat kamu hanya ingin dilihat oleh tetangga, makanya di akhirat solat kamu tidak bisa menolong kamu. Lalu yang kedua, orang yang dalam keadaan lumpuh, itu adalah amal puasamu. Kenapa puasa kamu tidak bisa menolong? Karena pada saat puasa di dunia hanya kau jadikan rutinitas belaka. Malu sama tetangga, akhirnya kau puasa. Malu dengan suami, akhirnya kau puasa. Malu sama istri, akhirnya kau puasa. Maka puasa yang kau lakukan bukan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang matanya buta, lumpuh dan tidak bergerak, itu adalah amalan-amalan zakatmu ketika ada di dunia. Zakat fitrah yang kau keluarkan hanya semata-mata rutinitas, hanya sekedar malu dengan pengurus masjid, sehingga zakat fitrah yang kau berikan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kecil yang menolongmu itulah adalah anakmu yang meninggal belum akil balik, dia yang memberikan syafaat dan menolongmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari yang bahagia ini, pada hari raya Idul Fitri ini, kita semua amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin, dan insyaallah nanti kelak di yaumil qiyamah kita ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim
wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Fajibullah ibadallaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi law hadakum. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala at-tabi'in wa at-tabi'i tabi'in warda annahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma ansur man nasradin wahdul man dakhalal muslimuna waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatar rasulik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.